Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bersama saya Sabrina Nadia. Di sini saya akan membuat learning journal kembali mengenai memahami bentuk-bentuk karya tulis beserta contoh dan perbedaannya. Materi ini telah dipaparkan atau telah dijelaskan oleh kelompok 5, di mana kelompok 5 ini adalah kelompok terakhir dari mata kuliah penulisan berita dan artikel. Dalam makalah ini, kelompok 5 telah menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada pengertian artikel, makalah opini, esai, feature, dan news. Yang kedua ada jenis dan contohnya. Dan yang ketiga ada perbedaannya. Mulai dari pengertian artikel. Apa sih artikel itu? Artikel merupakan karangan faktual secara lengkap dengan panjang. Nah, dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media daring maupun media cetak. Nah, yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan juga menghibur para pembaca gitu. Nah, artikel ini juga bersifatnya ilmiah dan bisa juga sebagai opini. Namun di dalamnya harus tetap berupa fakta. Nah, artikel ini merupakan sebuah karya tulis seseorang atau beberapa orang yang dirancang untuk dimuat dalam suatu jurnal atau terbitan tentang kumpulan dari beberapa artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Yang kedua itu pengertian tentang makalah opini. Nah, kalian udah tahu belum makalah opini itu apa? Nah, di sini opini atau artikel opini itu adalah sebuah karangan yang menekankan pada pendapat pribadi penulis. Nah, untuk memperkuat argumen logis dan pemikiran kritis terhadap suatu masalah yang aktual. Jadi artikel opini ini mencakup tentang pendapat kita, opini kita tentang berita yang di-up-nya tersebut. Selanjutnya, pengertian dari feature itu secara sederhananya yaitu cerita atau karangan khas yang berpijak pada fakta dan data yang diperoleh melalui proses jurnalistik. Nah, disebut sebagai cerita atau karangan khas karena feature bukanlah penuturan atau laporan tentang fakta secara lurus atau lempang sebagaimana dijumpai pada berita langsung atau disebut dengan straight news. Selanjutnya ada news. Pengertian dari news ini atau berita menurut para ahli, pakar, praktisi, dan akademisi, berita adalah laporan peristiwa yang dimuat atau disiarkan di media massa berupa fakta atau gagasan terdiri dari unsur 5W plus 1H yang mengandung nilai-nilai berita atau nilai-nilai jurnalistik dalam buku Asep Samsul M. Romli dalam Kamus Jurnalistik. Materi selanjutnya ada tentang jenis-jenis bentuk kepenulisan dan contohnya. Nah, di sini ada jenis-jenis artikel dan contohnya. Nah, artikel ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu artikel berdasarkan penulisannya dan juga artikel berdasarkan fungsinya. Artikel berdasarkan penulisannya ini dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu ada artikel redaksi dan artikel umum. Nah, artikel umum ini juga dibagi lagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada artikel narasi, artikel deskripsi, artikel eksposisi, artikel persuasi, artikel argumentasi, dan artikel ilmiah. Nah, artikel berdasarkan fungsinya. Di sini ada dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada khusus dan yang kedua ada sponsor. Nah, artikel khusus ini adalah artikel yang merupakan suatu artikel yang ditulis berdasarkan satu penelitian khusus. Nah, yang artikel sponsor ini adalah artikel yang ditulis berdasarkan
permintaan dan di dalamnya terdapat unsur promosi. Nah, buat contoh-contohnya itu kalian cari tahu sendiri aja di Google, pasti banyak gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis makalah opini dan contohnya. Nah, di dalam hal ini juga artikel opini tidak memiliki jenis-jenis karena artikel opini saja sudah termasuk ke dalam suatu jenis artikel. Tetapi di dalam artikel opini bisa membahas banyak hal karena di dalamnya berisi tanggapan. Nah, contohnya itu kalian cari tentang adanya pandemi COVID-19. Gitu. Di situ salah satu contoh dari artikel opini. Dan selanjutnya ada jenis-jenis esai dan contohnya. Nah, di dalam esai ada 4 jenis di dalamnya jika dikelompokkan berdasarkan tujuan kepenulisannya. Nah, yang pertama ada esai naratif atau naratif esai. Nah, yang contohnya sebagai kalian cari di Google ada perjalanan penemuan merangkul perubahan. Itu contoh dari artikel naratif. Esai naratif. Selanjutnya ada yang kedua itu esai deskriptif atau deskriptif esai. Nah, contohnya ini ada kalian cari di judulnya di Google, judulnya Zaman Keemasan. Itu contoh dari deskriptif esai. Nah, yang ketiga ada esai ekspositori. Nah, contohnya itu kalian cari di Google ada efek apa yang dimiliki musik di otak. Nah, yang jenis keempat ada esai persuasif. Nah, kalian cari juga di Google itu judulnya pokoknya kalian cari aja ada di Google itu contoh dari teks esai persuasif. Nah, materi selanjutnya ada jenis-jenis feature dan contohnya. Yang pertama ada feature news. Nah, secara harfiah bisa diartikan berita feature ini atau news feature berfungsi menjelaskan berita yang sudah disiarkan. Yang sudah disiarkan sebelumnya, memberi latar belakang satu peristiwa, menyentuh perasaan pembaca dengan news feature. Nah, penulis ini menghidangkan informasi secara menghibur, juga mengungkap suatu yang belum terselar sebagai berita. Nah, di sini dituntut kreativitas penulis untuk menciptakan sebuah berita. Contohnya itu kalian cari aja di Google juga ada ya tentang feature news. Yang kedua ada feature profile. Nah, feature profile ini maksudnya untuk mengisahkan tentang riwayat perjalanan hidup seseorang, terutama kalangan tokoh seperti pemimpin, pemerintah, dan masyarakat. Public figure atau mereka yang selalu mengabdikan hidupnya untuk negara, bangsa, atau sesuatu yang bermanfaat bagi peradaban umat manusia. Nah, senantiasa mendapat tempat yang terhormat di berbagai perpustakaan, kampus, dan sekolah bagi di seluruh dunia. Nah, contoh dari feature profil ini misalnya Siti Rahma mengabdi untuk anak-anak kurang mampu di desa terpencil, itu contohnya. Nah, yang ketiga ada feature perjalanan, di mana fitur ini dikhususkan untuk mengajak pembaca, pendengar, atau pemirsa untuk mengenali lebih dekat tentang suatu kegiatan atau tempat-tempat yang dinilai memiliki daya tarik tertentu. Nah, itu disebut sebagai fitur perjalanan. Contohnya itu ada pantai pasir putih pelepas lelah. Itu contoh dari fitur perjalanan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis news dan contohnya. Pertama ada berita langsung. Contohnya ini biasanya berita langsung berisi tentang peristiwa yang mengguncang dan menyita perhatian seperti kebakaran, gempa bumi, kerusuhan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada berita ringan. Contohnya itu bisa disebut juga soft news, biasanya berisi tentang peristiwa yang terlebih menghibur seperti berita selebritis, kegiatan artis, objek wisata, dan gaya hidup. Nah, yang ketiga ada berita kisah. Contohnya ini berita kisah juga disebut dengan feature news.
sama dengan fitur news yang dituliskan Ahmad Syamil Fikri dengan judul Menghadapi Tantangan Bersama, sebuah petualangan ngabuburit. Nah, yang keempat ada berita reportase. Contoh dari berita reportase di sini berita reportase yang dibuat oleh Reska Erawati, di mana beliau menuliskan tentang berita yang berjudul Mahasiswa Merasa Tidak Nyaman dengan Pelayanan Fasilitas Bus Politeknik atau disebut dengan BIPOL. Nah, itu contoh dari berita reportase. Nah, materi selanjutnya ada perbedaan artikel, makalah opini, esai, feature, dan news. Nah, mulai dari artikel. Artikel biasanya merupakan tulisan informatif yang berisi fakta, analisis, atau pemahaman tentang topik tertentu. Nah, artikel juga dapat ditemukan di media cetak, situs web, berita, atau majalah. Nah, mereka seringkali berdasarkan pada riset atau pengalaman penulisan. Nah, yang kedua ada makalah opini. Makalah opini adalah tulisan yang mencerminkan pandangan atau pendapat penulis tentang suatu topik tertentu. Nah, ini bisa didasarkan pada pengalaman pribadi, observasi, atau analisis. Nah, makalah opini biasanya mencoba untuk meyakini pembaca tentang suatu sudut pandang. Selanjutnya ada esai. Esai adalah jenis tulisan yang seringkali reflektif atau eksploratif. Nah, mereka juga dapat mencakup berbagai topik, mulai dari pandangan pribadi tentang suatu isu, cerita pengalaman hidup, hingga analisis mendalam tentang suatu konsep atau teori. Nah, selanjutnya ada feature. Feature adalah jenis tulisan yang seringkali lebih mendalam daripada berita biasa. Nah, mereka dapat berfokus pada cerita-cerita manusia, tren, atau topik tertentu yang menarik perhatian pembaca. Nah, feature seringkali menampilkan narasi yang menarik dan memperdalam pemahaman tentang suatu subjek. Nah, yang terakhir itu ada news atau disebut dengan berita. Nah, berita adalah tulisan yang memberitakan peristiwa terkini atau informasi penting yang relevan dengan masyarakat. Nah, mereka biasanya singkat dan langsung ke pokok masalah. Nah, menyajikan fakta-fakta terbaru dengan objektivitas. Berita biasanya ditemukan di surat kabar, situs web, berita, atau saluran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan kembali atau yang dapat saya jelaskan kembali secara singkat. Jika ada kesalahan kata atau kekeliruan dalam materi, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.